Perkenalkan, nama saya Bilkiri Subakti dengan NIM 210306-139 dari Prodi Peternakan A dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidiana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi bebek. Nama familinya ada Anatidae, nama genusnya Anas, dan nama spesiesnya Anas fertiripos. Bagian yang pertama itu ada caput atau kepalanya, yang kedua ada bagian pulung atau leher, yang ketiga ada bagian trunkus atau badan, yang keempat ada bagian ekstremitas anterior bagian sayap, yang kelima ada ekstremitas posterior bagian bawah badan, yang keenam ada kaudal atau ekor. Di sini jenis bebek yang saya pegang ini merupakan bebek betina karena dapat dilihat dari bentuk kaudal atau ekornya yang tidak menggulung atau keriting seperti bebek jantan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian caput atau kepala. Yang pertama ada rostrum atau paruh. Paruhnya, dan di dalam rostrum itu terbagi menjadi dua. Yang atas namanya mandibula atau rahang atas, dan yang di bawah namanya mandibula atau rahang bawah. Yang kedua ada naras anterior pada lubang hidung. Yang pertama ada sera, yaitu tonjolan pada hidung. Yang kedua ada area visual, yaitu pada mata, ini mata. Yang ketiga ada porus. Yang kedua ada organovisual, yaitu bagian mata. Yang ketiga ada porus akiltilus. Ekstremitas itu ada lubang telinga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari serviks atau leher dan trunkus atau badan. Serviks atau leher yang menghubungkan antara caput kepala dengan trunkus badan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian jenis dari bulunya. Yang pertama ada Plumae calamus. Plumae calamus racis vesiculum terdiri dari hair bule, barba bule yang melekat pada kulit bebek. Yang kedua ada Plumae seperti plume, tetapi calamusnya lebih pendek dan bulunya lebih pendek. Yang ketiga ada Philunae, bentuknya seperti pohon rindang. Dan tidak terdapat barbule pada ujung bulunya. Kemudian kita masuk pada tahap pemotongan atau pembelahan untuk mengeluarkan organ bagian dalam pada bebek tersebut. Oke guys, langsung saja kita skip ke video penjelasan mengenai organ pernapasan dan organ pencernaan pada bebek tersebut. Kita buat dulu sinematiknya guys. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada bebek. Udara masuk melalui nars antiores, kemudian masuk menuju trakea dan terus menuju laring. Kemudian dari laring masuk ke bronkus. Di bronkus ini memiliki dua cabang, antara pulmo dan terakhir adalah jantung.
Setelah menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada bebek, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada bebek. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut atau kapum oris, lalu lanjut ke esofagus atau kerongkongan, kemudian masuk ke prosenteculus, terus ke gizzard. Ini gizzard. Gizzard merupakan tempat halusnya makanan, kemudian masuk ke intestinum tenum. Intestinum tenum ini terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian duodenum masuk ke sela terus. Kemudian dari duodenum masuk ke kolon. Kolonnya ini. Kolon itu merupakan tempat penyimpanan kotoran sementara. Kemudian setelah dari kolon masuk ke kloaka. Kloaka merupakan tempat terakhir pembuangan makanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gizzard. Gizzard ini merupakan sistem pencernaan pada bebek. Gizzard berfungsi untuk menghancurkan makanan yang dimakan oleh bebek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada bebek. Yang pertama itu otak besar atau cerebrum. Ini dia cerebrum atau otak besar. Yang kedua otak kecil atau cerebellum. Dan yang terakhir di antara otak besar dan otak kecil disebut medula oblongata. Sekianlah hasil penjelasan tentang anatomi dan fisiologi pada bebek. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.